Ayam ras pedaging atau ayam broiler memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum era modern. Domestikasi ayam pertama kali terjadi di Asia Tenggara sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ayam hutan merah diyakini sebagai nenek moyang ayam peliharaan modern. Domestikasi bertujuan untuk mempermudah ayam dalam beradaptasi dengan lingkungan manusia. Hal ini dikarenakan ayam sangat bermanfaat, mulai dari kotorannya yang bisa dijadikan pupuk untuk pertanian di masa lalu. Karena mayoritas masyarakat zaman dulu adalah petani, sehingga kotoran ayam merupakan pupuk organik yang sangat mudah didapat dan bermanfaat untuk sektor pertanian mereka. Selain itu, telur dan daging ayam sebagai sumber protein hewani yang murah dibandingkan dengan daging hewan lainnya. Setelah proses domestikasi yang sangat panjang, ayam mulai menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan dan migrasi manusia, tepatnya pada abad ke-4 hingga ke-15, melalui 3 jalur penyebaran utama, yaitu jalur sutra, jalur maritim, dan peradaban Mesoamerika. Perkembangan awal ayam daging terjadi pada abad ke-16 hingga 18. Pada masa ini, mulai dilakukan persilangan ayam untuk mendapatkan peningkatan kualitas ayam. Hal ini dilakukan karena meningkatnya permintaan daging ayam dengan dibarengi meningkatnya pertumbuhan populasi manusia kala itu. Beberapa ayam yang disilangkan yaitu ayam Cochin dari Cina dengan ayam lokal di Inggris. Pada masa ini, kemungkinan ini pertama kali terjadi seleksi persilangan pada ayam yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan ukuran dan kualitas daging pada ayam. Masuk pada abad ke-18 hingga ke-19, ditandai dengan revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk industri peternakan. Hal ini ditandai dengan penggunaan mesin dan peralatan peternakan untuk menggantikan tenaga manusia. Revolusi industri telah memiliki dampak besar pada industri ayam ras pedaging, seperti penemuan mesin pakan ternak telah memungkinkan produksi pakan yang lebih efisien dan berkualitas. Inkubator buatan juga telah menciptakan peluang untuk meningkatkan tingkat penetasan telur dan memungkinkan produksi ayam sepanjang tahun. Selain itu, peralatan kontrol suhu dan pencahayaan telah berkontribusi dalam mengoptimalkan kondisi pertumbuhan ayam dan meningkatkan produksi daging. Kemajuan seperti mesin pemetik bulu dan vaksinasi unggas telah menjadi langkah penting dalam pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan ayam. Peralatan pemrosesan daging juga telah meningkatkan efisiensi peternakan dalam mengolah hasil ternak mereka. Perbaikan sarana transportasi pada abad ke-18 dan 19 seperti kereta api, kapal uap, dan jalan raya juga ikut andil dalam memajukan perkembangan peternakan saat itu. Hal ini dikarenakan dengan berkembangnya transportasi akan memudahkan distribusi perdagangan produk makanan serta meningkatkan konektivitas antar wilayah ke akses pasar menjadi lebih cepat dan efisien. Penggabungan faktor-faktor ini termasuk revolusi industri, perbaikan sarana transportasi, dan penggunaan teknologi baru menyebabkan banyak keuntungan seperti produksi daging ayam meningkat secara signifikan. Daging ayam menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, serta terjadinya peningkatan konsumsi daging ayam di seluruh dunia. Abad ke-18 hingga 19 merupakan periode penting dalam sejarah ayam ras pedaging. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam industri peternakan. Masuk pada era modern abad ke-20. Pada masa ini, seleksi dan pemulihan genetik mulai banyak dilakukan. Terdapat 3 jenis ayam yang menjadi pilar utama dalam pengembangan ras ayam pedaging modern, yaitu Cornish, Plymouth Rock, dan Rhode Island Red. Ketiga ras ini dikembangbiakkan melalui persilangan dan seleksi yang cermat untuk menghasilkan ayam yang berkualitas. Ayam Cornish, hasil persilangan antara Old English Game dan Malay, terkenal dengan pertumbuhannya yang cepat dan konversi pakan yang efisien. Plymouth Rock, hasil persilangan antara Dominique, Cochin, dan Java, dikenal dengan ketahanannya terhadap penyakit dan kemampuannya menghasilkan banyak telur. Rhode Island Red, hasil persilangan antara Malay, Cochin, dan Lincoln, dikenal dengan pertumbuhannya yang cepat, kualitas daging yang baik, dan kemampuannya menghasilkan banyak telur. Karakteristik ayam pedaging modern tidak hanya terbatas pada pertumbuhan yang cepat dan konversi pakan yang efisien. Ayam pedaging modern juga memiliki dada yang besar dan paha yang berisi, serta tekstur daging yang kenyal dan rasa yang gurih. Pengembangan genetika memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas ayam pedaging modern. Seleksi dan pemulihan genetik dilakukan untuk meningkatkan karakteristik yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, stres, dan kondisi lingkungan yang buruk. Teknologi DNA juga digunakan untuk memanipulasi gen ayam dan menghasilkan ras ayam pedaging yang lebih unggul. Pengembangan ras ayam pedaging modern telah meningkatkan ketersediaan daging ayam dan menurunkan harga, sehingga daging ayam menjadi sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Sejak awal abad ke-20, ilmu genetika telah diterapkan secara luas dalam industri peternakan untuk meningkatkan kualitas ayam berdaging. Teknik utama yang digunakan adalah seleksi dan pemuliaan. Seleksi dilakukan dengan memilih individu yang memiliki pertumbuhan cepat, konversi pakan efisien, dan kualitas daging yang baik. Individu-individu ini kemudian dikawinkan untuk menghasilkan keturunan dengan karakteristik unggul. Sedangkan pemuliaan dilakukan dengan menerapkan teknik persilangan terkontrol untuk menggabungkan gen yang diinginkan dari berbagai ras ayam. Teknik pemuliaan yang umum digunakan antara lain persilangan antar ras, back crossing, dan line breeding. Kemajuan teknologi DNA memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi gen yang terkait dengan karakteristik yang diinginkan dan melakukan manipulasi genetik untuk meningkatkan karakteristik tersebut. Penerapan ilmu genetika telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan. Ayam berdaging modern mencapai berat panen dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 6-7 minggu, bila dibandingkan ayam tradisional yang bisa mencapai waktu panen hingga 12-16 minggu. Ayam berdaging modern juga membutuhkan lebih sedikit pakan untuk menghasilkan 1 kg daging dan memiliki daging lebih banyak, serta tekstur yang lebih kenyal dan rasa lebih gurih. Sejarah ayam ras berdaging adalah kisah evolusi yang panjang dan kompleks. Dari domestikasi awal hingga era modern, ayam telah diubah secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tantangan masa depan adalah untuk mengembangkan industri ayam berdaging yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberikan kesejahteraan yang baik bagi ayam. Ayam broiler yang sekarang kita konsumsi merupakan hasil penelitian yang sangat panjang dalam perkembangan industri ayam broiler. Proses persilangan dan seleksi terus dilakukan untuk menghasilkan ayam broiler dengan performa yang lebih baik. Terdapat urutan persilangan awal ayam broiler hingga sekarang yang melibatkan beberapa tahapan pemulihan genetik dan seleksi yang ketat. Umumnya persilangan ayam broiler terdapat 2 tahap, yaitu tahap persilangan pure line yang akan menghasilkan great grand parent stock dan tahap seleksi hasil persilangan galur murni yang menghasilkan ayam broiler saat ini. Pada persilangan pure line umumnya memiliki beberapa tahapan, mulai dari persilangan awal, seleksi generasi pertama, persilangan kedua atau crossbreeding, kemudian seleksi generasi ketiga. Pada tahap ini akan dihasilkan kakek buyut dari ayam broiler saat ini, atau yang dikenal dengan Great Grand Parent Stock. Pengembangan galur murni Great Grand Parent Stock terbagi menjadi beberapa tahap persilangan, yaitu mulai dari Great Grand Parent Stock, Grand Parent Stock, dan Parent Stock. Setelah proses yang panjang ini, maka dihasilkanlah final stock atau ayam broiler yang selama ini kita konsumsi, yang merupakan hasil akhir dalam program pemuliaan ayam broiler. Final stock memiliki karakteristik yang menguntungkan, diantaranya adalah pertumbuhan yang cepat, mampu mencapai bobot potong ideal dalam waktu yang singkat, sekitar 30 hingga 35 hari. Hal ini membuat produksi ayam menjadi lebih efisien. Selain itu, final stock juga memiliki konversi pakan yang efisien, sehingga meminimalkan biaya produksi yang diperlukan. Daging yang dihasilkan oleh final stock juga memiliki tekstur, rasa, dan kandungan nutrisi yang optimal yang memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Terakhir, final stock memiliki daya tahan yang baik terhadap penyakit umum pada ayam broiler, sehingga memungkinkan peternak untuk mengurangi risiko kerugian akibat penyakit dan memperoleh hasil yang lebih konsisten dari produksi mereka. Produksi ayam berdaging di Indonesia berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2022 mencapai 3,06 miliar ekor per tahun atau sekitar 3,42 juta ton, dengan tingkat konsumsi mencapai 8,37 kg per kapita per tahun di tahun 2023. Untuk memenuhi permintaan yang sangat banyak di pasar, industri penetasan dibuat untuk menghasilkan pasokan ayam pengganti yang berkelanjutan, dan ayam yang digunakan pun harus memenuhi kualitas standar pembesaran agar bisa optimal saat memasuki fase pemeliharaan. Ini yang menjadikan industri ayam broiler menjadi salah satu sektor utama dalam pemenuhan suplai daging dalam negeri. Namun, pertumbuhan industri ini tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan. Kesejahteraan ayam broiler menjadi perhatian utama karena praktik pemeliharaan yang tidak memadai dapat menyebabkan penderitaan pada hewan tersebut. Bahkan, sebelum ayam ini memasuki masa pemeliharaan, akan lolos dari seleksi saat masih dalam usia 1 hari. Pada prosesnya, telur ayam yang dihasilkan dari parent stock akan dikirim ke area penetasan. Di sini, telur akan dilakukan breeding atau penyortiran. Kemudian, telur akan dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk pengembangan embrio di dalamnya selama 19 hari, dan kemudian berpindah ke mesin penetasan selama 2 hari. Setelah telur menetas, inilah tahap di mana seleksi hidup dan mati ayam-ayam kecil ini berlangsung. Ayam dengan kondisi terbaik sesuai dengan standar akan dipilih untuk dibesarkan di peternakan. Namun,
Yang jadi pertanyaan, apa yang dilakukan industri penetasan dengan semua anak ayam yang menetas dan tidak memenuhi kualitas standar yang dibutuhkan? Ayam-ayam yang tidak lolos seleksi di tempat penetasan komersial, mereka akan terbunuh di hari pertama kehidupan mereka. Setiap industri hewan memiliki rahasianya sendiri. Dan ini dia rahasia dari kekejaman industri ini. Pembunuhan anak ayam yang tidak diinginkan merupakan bagian dari produksi yang paling dijaga ketat, karena perlakuan yang dilakukan akan terlihat sangat kurang etis. Seperti yang akan kalian lihat, proses yang digunakan untuk mengakhiri kehidupan anak ayam ini akan sulit diterima oleh sebagian besar orang karena menghilangkan kesejahteraan pada hewan-hewan tersebut. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memusnahkan anak-anak ayam yang tidak lolos dalam seleksi ini, seperti penggunaan karbon dioksida untuk membunuh anak-anak ayam secara massal. Anak ayam hidup dan mati bersama dengan kulit telur akan dibuang ke penggilingan logam yang kemudian akan dihancurkan secara bersamaan. Ada juga metode dengan cara menenggelamkan anak-anak ayam dalam drum air. Metode ini terkadang dibutuhkan waktu hingga 30 menit untuk dapat membunuh mereka semua. Ada pula dengan cara dibakar. Ayam-ayam perlahan dibakar dan anak ayam yang terbakar sebagian sering bertahan hidup selama beberapa hari sebelum akhirnya mengering dan mati. Ada proses yang bernama cutting dalam industri penetasan. Umumnya, para pekerja akan perlahan-lahan menghancurkan anak ayam yang masih di dalam telur dengan cara ditumbuk hingga mati. Dan terakhir, untuk anak ayam yang tidak layak atau telur yang belum menetas umumnya akan dihancurkan dan dijadikan pakan ikan. Industri penetasan saat ini masih memberlakukan sistem ini karena bila anak-anak ayam yang tidak lolos seleksi ini dipasarkan, dampaknya bisa merusak harga unggas di pasaran nantinya dan juga bisa merugikan peternakan. Setelah proses seleksi untuk anak ayam selesai, ayam-ayam yang lolos seleksi akan dikirim ke peternakan untuk dilakukan pembesaran. Ayam broiler yang dipelihara di peternakan seringkali dibesarkan dalam kondisi padat di kandang yang sangat terbatas. Ruang gerak yang terbatas membuat ayam tidak dapat melakukan perilaku alami dengan leluasa. Kondisi pemeliharaan yang tidak memadai dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan pada ayam broiler. Stres kronis dapat mengganggu keseimbangan hormonal dan sistem kekebalan tubuh, meningkatnya risiko terkena penyakit, dan bahkan mengurangi produktivitas pertumbuhan. Banyak organisasi kesehatan hewan, aktivis, dan kelompok advokasi yang memperjuangkan perubahan dalam industri ayam broiler. Mereka mendorong perusahaan peternakan untuk mengadopsi praktik pemeliharaan yang lebih etis dan ramah lingkungan, seperti memberikan lebih banyak ruang gerak, penyediaan lingkungan yang lebih alami, dan pengurangan penggunaan antibiotik. Meskipun tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan ayam broiler besar, beberapa solusi dapat diimplementasikan. Ini termasuk perubahan pada regulasi pemerintah, adopsi praktik pemeliharaan yang lebih baik oleh industri, edukasi peternak tentang pentingnya kesejahteraan hewan, dan dukungan terhadap inovasi teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan ayam. Permasalahan kesejahteraan hewan dalam industri ayam broiler membutuhkan perhatian serius dari semua pihak terkait. Dengan adopsi praktik pemeliharaan yang lebih baik dan upaya bersama untuk meningkatkan kondisi hidup ayam broiler, kita dapat memastikan bahwa industri ini tidak hanya efisien dari segi ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kesejahteraan hewan.